ini Allah menganugerahkan kepada kita limpahan iman dan rahmatnya. Kita dapat sholat maghrib berjemaah, iktikaf, tadarus Al-Quran, dilanjutkan nantinya dengan sholat isya berjemaah. Ini merupakan anugerah, ini merupakan rezeki yang lebih dahsyat daripada rezeki materi yang kita kumpulkan. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagaimana nabi-nabi lainnya yang berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan wafat kecuali dalam keadaan Islam, karena Islam adalah rezeki, karena Islam adalah rahmat, karena Islam adalah berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada Ahad malam Senin yang penuh dengan berkah ini. Terima kasih kepada BKM Masjid Al-Muhajirin yang memberikan kepada kita kenyamanan tempat dan waktu untuk tadarus. Hampir 6 tahun kita sudah tadarus Al-Quran di masjid yang berkah ini, dari surat ke-17, inspirasi 114 surat, dan sekarang berada di surat ke-34 ayat 36 sampai dengan 39. Judul kita, tema kita hari ini 4 hal tentang Allah sumber rezeki. Kesimpulan yang didapat, mukmin yakin 100% bahwa Allah sumber rezeki. Yang kedua, rezeki itu tidak saja bersifat materi, bahkan di sana ada rezeki spiritual yang hari ini kita lagi mengenyamnya, lagi menyantapnya, yang jauh lebih baik daripada rezeki material. Yang ketiga, melawan ayat suci dan tanda kuasa Allah tersiksa. Ini bagian dari orang yang menjauhi rezeki spiritual, tersiksa. Walaupun mungkin secara jasmani, secara materi, secara jabatan dan pangkat kita lihat mereka enak kali kita lihat, tapi Allah mengatakan tak ada enaknya siapapun yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, keempat, berbagi itu cara mudah menambah rezeki. Mari sama-sama kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Kita mulakan dengan ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Wa ma amwalukum wa la auladukum billati tuqarribukum indana zulfa illa man amana wa amila shalihan faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizin ulaika fil azabi muhdarun. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Shadaqallahul azim. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang 4 keingkaran kafir dan bantahannya. Pertama, kaum kafir mengingkari akhirat, dan Allah menjawab bahwa akhirat itu pasti, tak pernah dipercepat, tak pernah ditunda. Hanya saja yang tahu kapan kiamat besar itu hanya Allah. Tapi itu pasti.
Yang kedua, kafir mengingkari kitab suci Al-Quran. Dan yang ketiga, kafir tidak mengharapkan hidayah Allah. Tapi Allah menjamin bahwa siapapun yang tak cinta Al-Quran dan tak mengharapkan hidayah, menyesal di akhirat. Yang keempat, kafir mengingkari Nabi. Karena apa? Karena kesombongan akan harta dan anak. Maka pada hari ini Allah membantah, yang kalian miliki itu wahai orang kafir, itu sumbernya dari Allah, harta dari Allah, anak ciptaan Allah. Maka kata Allah kepada Nabi Muhammad yang pertama dan utama, qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, qul, katakanlah wahai Ustadz Jainal, qul, katakanlah wahai bapak-bapak dan ibu-ibu, untuk meyakinkan diri kita sendiri. Ketika kita silau, Bapak, ya Allah, kami capek kerja cari rezeki halal, orang sekitar kami cari rezeki haram, jadi Bapak kaya raya meriah, awak tetap susah. Maka kata Allah, yakinkan dirimu bahwa rezeki halal itu berkah, bahwa rezeki halal itu datangnya dari Allah. Bagaimana pula rezeki yang haram? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, rezeki haram hanya akan mempersulit dirimu. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha. Sungguh Tuhanku, Tuhan bapak-bapak, Tuhan ibu-ibu, Tuhan kita yang kita imani, Allah Subhanahu wa taala, dialah yang melapangkan rezeki. Yabsutur rizqa, artinya boleh jadi gaji kita 5 juta, tapi berkatnya kayak 100 juta. Itulah namanya ya basutu. Boleh jadi rezekinya 100 juta, hutangnya melilit kayak 5 juta jadinya. Begitu dapat gaji yang tinggal di rekening 5 juta. Ya basutur rizqa. Kalau kita dekat dengan Allah berkah. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Yang membuat orang bangkrut kan seleranya yang tak terbatas. Kalau sekedar makan minum, saya rasa semua rezeki manusia ini cukup. Seleranya yang tak bisa dibendung. Tetangga beli, awak beli. Rupanya tetangga perlu, awak tak perlu. Masuk gudang, ya kan? Tetangga buat, awak buat. Rupanya tetangga buat karena memang dia membutuhkan. Awak hanya karena adu gengsi dengan tetangga. Akhirnya besok kita hancurkan balik. La ya besutu, enggak berfaedah, enggak jadi lapang rezekinya. Lima yasha, siapa yang lima yasha ini? Siapa yang dikehendaki Allah ini? Orang yang mau menyembah Allah. Itu yang pertama. Lima yasha, orang kafir pun terkadang diberikan Allah rezeki, tapi tidak ya basutu. Allah beri saja, berkahnya enggak dapat. Atau dapatlah menurut kita dia nikmat, tapi tidak untuk di akhirat. Kemudian yang kedua, wa yaqdir. Allah tidak mengatakan inna rabbi yaqdirur rizqa liman yasha. Sungguh Tuhanku membuat rezeki kalian itu terbatas kalau Allah menghendaki. Enggak begitu redaksinya. Kenapa? Walaupun terjemahannya dan membatasinya bagi siapa yang dia kehendaki, pakai garis miring, itu artinya terjemah. Aslinya enggak ada. Tetapi dipahami secara terjemah alim ulama, ya juga Allah lah yang membatasi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebenarnya tidak. Yang memberi rezeki, yang melapangkan rezeki Allah. Tapi yang membuat rezeki kita seret itu kita, bukan Allah. Kitalah yang cari penyakit, akhirnya rezeki kita terstop, terhenti, selesai. Itu kita. Maka bukan inna rabbi yaqdiru, tapi wa yaqdiru.
bisa seakan-akan Allah, tapi hasil perbuatan kita. Kitalah yang meminta supaya rezeki kita itu dihentikan oleh Allah. Apa dalilnya Pak Ustadz? Dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, tak ada cerita kecuali rezeki kalian bertambah. Tapi kalau kalian cari penyakit, terstop. Jangankan rezekinya ada, habis hidup tersiksa. Seperti kaum Sabah dalam cerita ini, bagaimana dulu kaya raya, kemudian tak mensyukuri rezeki dalam arti dekat kepada Allah, tak mensyukuri rezeki dalam arti merawat yang sudah ada, terutama bendungan, membiarkan, meremehkan, fa'aradu, meremehkan aturan main alam yang dikenal dengan sunnatullah. Ada tikus lobangi bendungan, dibiarkan saja, cuman tikusnya. Ada sampah tersumbat di paret, cuman sampahlah, tiba-tiba banjir. Tiba-tiba tikus ini melobangi lobang besar, meledak itu bendungan, habis dulunya sawah ladang. Siapa yang cari penyakit? Manusia. Maka Allah mengatakan wa yaqdir. Ada banyak hal yang membuat rezeki manusia terhambat. Segala bentuk rezeki, mau materi, mau spiritual, mau jasmani, mau rohani, mau pasif, mau aktif, mau rezeki kesehatan, mau rezeki kecerdasan, spiritual, emosional, intelektual, segala macam bentuk rezeki terhambat. Awaklah yang cari penyakit. Maka kata Imam Syafi'i, bahwa guruku berkata kepadaku agar aku cerdas secara intelektual, secara emosional, secara spiritual, jangan cari penyakit. Dalam hal ini apa? Jangan buat maksiat. Sakautu ila waqi'in su'a khifzi fa arsadani ila tarkil ma'asi. Tinggalkan maksiat wahai Syafi'i junior. Fa arsadani bi annal ilma nurun. Bahwa ilmu itu, kecerdasan spiritual, emosional, intelektual itu adalah cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil afi. Allah takkan beri kalau kita buat maksiat. Rezeki takkan datang kalau kita buat maksiat. Kalaupun dapat takkan berkah. Kalaupun dapat, ada orang main judi menang Pak Ustadz, kaya raya, tapi takkan berkah. Easy come, easy going. Dapatnya mudah, dapatnya susah itu. Mungkin dah sekian ratus kali dia rugi. Main judi bangkrut terus. Sekali dia untung, tapi habis itu pun tahu dia, ini uang haram ini. Jangan sampai ke rumah, gak enak istri anak makan uang haram. Habis lagi. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Tapi sebagian manusia, sebagian besar manusia tak tahu itu Bapak. Tak tahu bahwa sebenarnya rezeki bukan hanya materi, pangkat, jabatan, harta, rumah, kendaraan dalam bentuk materi, tapi rezeki lebih dari itu. Keberkatan, rezeki spiritual, kecerdasan intelektual, dekat dengan Allah, dapat duduk baik-baik di masjid, hati lapang, tidak cepat marah, bisa memaafkan, tidak dendam. Wah, itu rezeki yang luar biasa itu. Tapi banyak orang yang nggak tahu. Taunya kalau nggak uang nggak rezeki. Taunya kalau nggak banyak nggak rezeki dalam bentuk materi. Taunya kalau nggak berhasil dari segi finansial, jabatan, nggak dapat rezeki. Maka Allah mengatakan inilah pola pikir sebagian besar manusia. Mudah-mudahan kita yang ngaji di sini tidak demikian adanya. Ini adalah alasan yang keempat kenapa mereka meremehkan Nabi. Nabi kaya atau miskin? Kaya. Tapi karena perjuangannya dan menjadikan harta sebagai sarana bukan tujuan, orang akhirnya menyepelekan Nabi. Ada Nabi paling kaya, Nabi Sulaiman, yang disebutkan dalam surat Saba ini. Ayahnya juga lumayan kaya, Nabi Daud. Cerdasnya luar biasa. Bisa bicara dengan burung, bisa bicara dengan angin, bisa bicara dengan semut, bisa bicara dengan gunung.
wah bahasanya bukan saja bahasa manusia dia pahami, bahasa jin pun dia paham. Apa kurang cerdasnya? Nabi seperti ini, ada juga orang yang tetap gak mengakui, ya sudah terserahlah. Memang begitulah mayoritas manusia. Pembagian rezeki itu sesuai dengan ketentuan takdir yang sudah begitu bijaksana dan sempurna. Tapi orang bodoh itu tidak dapat memahami semua itu. Maka bukan banyaknya, tapi syukurnya. Kalau syukur bertambah, yang kita sebutkan tadi di awal, 5 juta bisa berkah, 100 juta bisa tak ada apa-apanya. Rupanya Puyang juga punya uang banyak, punya aset banyak. Karena apa? Perlu perawatan yang banyak. Bukan sekedar dapat saja, biaya perawatannya juga berat. Nah, maka nikmati yang ada menjadi berkah. Maka yang pertama, mukmin yakin 100% bahwa Allah sumber rezeki. Rezeki itu milik Allah. Semakin kita ikhlas memberi kepada orang lain, semakin dipermudah rezeki buat kita insya Allah. Selanjutnya, wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribuhum indana zulfa. Bukan harta, bukan anak-anak kalian yang mendekatkan kalian kepada Allah, kecuali anak dididik menjadi soleh, kecuali harta disedekahkan menjadi berkah. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, agar anak dan harta menjadi berkah, mulakanlah dalam kepemilikan anak dan harta iman dan amal soleh. Illa man amana wa amila solihah. Jadi base-nya, landasannya, pondasinya adalah iman. Kalau beriman, punya harta untuk amal, bagus. Kalau beriman, punya pangkat jabatan untuk beramal soleh, is the best. Tapi kalau punya harta anak untuk sombong-sombongan, angkuh-angkuhan, tak dekat dengan Allah, musibah dan malapetaka. Jadi bukan punyanya, tapi nawaitu dibalik punya itu yang penting. Punya salah niat gak jadi. Aku harus kaya, boleh. Umat Islam kaya harus. Tapi untuk apa? Untuk sombong, janganlah. Aku kaya supaya apa? Bisa sedekah, alhamdulillah. Bisa bangun pesantren, subhanallah. Bisa mengayomi anak yatim, alhamdulillah, luar biasa, masya Allah, tabarakallah. Niat mulia. Enggak kecapaian saya sudah dapat pahala. Itu niatnya mulia. Tercapai, wah luar biasa. Inilah dia iman dan amal soleh. Faulaika lahum jazaa'ud dhi'fi bima amilu. Apa kata Allah mengapresiat harta dan anak dibingkai dengan iman dan amal soleh? Mereka itulah yang memperoleh balasan berlipat ganda atas apa yang telah mereka kerjakan. Kerja, dapat rezeki, bangun masjid, memakmurkan masjid, merenovasi masjid. Meninggal kita, amal jariahnya masih ngalir. Beramal kita, bekerja, bangun sekolah, bangun pesantren, bangun jalan. Meninggal kita, pesantrennya masih berjalan, pahala terus mengalir. Didik anak kita, didik anak orang, beri beasiswa kepada mereka. Meninggal kita, anak cucu cicit kita masih mendapatkan ilmu. Karena sedekah beasiswa yang kita berikan, pahala terus mengalir. Ini yang disebutkan dengan sodaqotun jariyah atau wakaf yang terus mengalir, wakaf jariyah yang disebutkan dengan Allah jazaa'ud dhi'fi, pahalanya berlipat ganda. Bisa 700 kali lipat, bisa 1 juta kali lipat, bisa 1 triliunan kali lipat. Yang digambarkan Allah disebut dengan ghairu mamnun. Bagi mereka pahala yang tak terbatas, uncontainable katanya, tak bisa dihitung,
bi ghairi hisab. Kenapa kok sampai kayak gitu kali? Karena satu hari di surga 50.000 tahun usia dunia. Lama kita nanti di surga. Yang hebatnya lama itu nggak ada istilah bosan. Ada rumah dibangun modern sekarang supaya nggak bosan, itu ada titik poros di bawahnya. Ini nanti gedungnya itu bisa mutar dia. Dulu ngadap ke sana, nanti kita putar ngadap ke sana. Nanti kita putar lagi ngadap ke sana. Nanti atapnya bisa dibuka lagi supaya nggak bosan. Akhirat terus saja ada renovasi, inovasi, nggak ada istilah bosan. Kayak kita hidup kan ada istilah bosan, karena apa? Terus ada perubahan dalam ruang-ruang kecil di rumah kita yang terbatas itu. Aduh, udah bosan kita nampaknya begini. Kita pindahkanlah dapur kita ke kamar mandi jadi dapur, ya kan? Nah, itu kan supaya nggak bosan. Ya kan, ruang tidur jadi ruang tamu jadi ruang tidur, supaya nggak bosan, karena kamarnya udah itu aja. Nah, geser sana geser sini, ini supaya nggak boring kata orang Malaysia, supaya nggak bosan. Maka begitulah, bima amilu hum fil ghurufati aminun. Maka Allah mengatakan di tempat-tempat yang tinggi itu, di surga itu aman, enak, nggak bosanin. Maka pahalanya harus banyak, karena memang kayak hotel bintang 7 satu hari 1 miliar. Kayak mana lah kalau kita bayar hotel 1 hari 1 miliar, baru 1 hari. Kalau seminggu udah 7 miliar. Surga itu fasilitasnya lebih dari 1 miliar per hari. Cuman kata Allah Subhanahu wa taala, udah gak usah kau pikir berapa masuk ke surga itu, beramallah sebanyak-banyaknya. Nanti ku kasih kau passwordnya, la ilaha illallah. Nah, cuman kalau amalnya sederhana, ya klasternya agak kecil sikit lah. Tipe 2 kali 4 kali 6, 4 kali 6, 24 studio katanya. Itu pun 500 juta juga sekarang itu, ya Allah. 4 kali 6, kayak mana lah 4 kali 6 itu rumah gitu ya kan. Apalagi kalau 40 kali 40, wah. Mau berapa udah, yang penting perbanyak amal. Jazaa'ud dhi'fi bima amilu wa hum fil ghurufati aminun. Mereka aman sentosa di tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Maka apa yang harus manusia tanyakan tentang diri sendiri ialah setidaknya apakah dia lebih dekat kepada Allah, sudah mempersiapkan diri untuk masuk surga. Ayo tambah usia, sudah bisa kali-kali hitung-hitung ini nampaknya saya masuk surga atau enggak ini. Kalau masih merasa kurang, genjot, perbanyak sedekah, perbanyak amal wajib dimaksimalkan, amal sunat diperbanyak gitu. Maksimal maksudnya sholat tetap 2 rakaat subuh, tapi buatlah lebih khusyuk lagi. Sholat zuhur 4 rakaat, nggak mungkin kita tambah jadi 6 supaya cepat masuk surga. Itu nyalah, tapi boleh diperbanyak dengan sholat sunat rawatib, kan begitu. Nah, inilah amalan-amalan yang perlu kita siapkan dalam rangka membahagiakan diri di dunia. Di saat badan kita semakin lemah, tubuh kita perlu istirahat. Sholat adalah, dan amal-amal lainnya adalah dalam rangka membahagiakan hidup kita untuk bertemu dengan Allah. Yang kedua kesimpulannya, rezeki spiritual, iman dan amal soleh lebih baik dari rezeki material. Tapi bukan dipahami kita lupakan material, tidak. Ini sarana untuk beramal soleh. Ya seperti Qatar main bola walaupun mungkin kalah ya, tapi ada amal. Ini ajang dakwah. Inilah baru pertama negara Islam memakai sarana FIFA untuk berdakwah. Walaupun LGBT ngotot, alhamdulillah sampai sekarang usaha boikot itu tak terwujud. Walaupun ada orang merasa risih, kok ini terkesan kali usaha dakwah mereka. Wallahu alam, tak betul tak nggak sholat di lapangan dalam saat mau main bola, tapi paling tidak musola yang disediakan di mana-mana itu memberi pembelajaran bahwa rupanya orang Islam yang dekat dengan Allah itu hatinya teduh, jiwanya damai, orang akhirnya respect. Boleh jadi suatu ketika dia berpikir ulang, apalagi kalau pulang dikasih dengan kitab suci berbahasa Inggris, boleh jadi dia pulang akan memeluk Islam. Wallahu a'lam.
syukuri iman yang ada sehingga harta menjadi anugerah. Sejatinya Allah memberikan dunia, innallaha yu'tid dunya liman yuhib wa man la yuhib. Allah memberikan dunia ini, segala fasilitas rezeki materinya, bagi siapa yang dicintai dan bagi siapa yang tidak dia cintai. Kita menghirup udara, mukmin ataupun kafir, makan 3 kali sehari minimal, mukmin ataupun kafir. Kita sehat, sama ada mengucapkan la ilaha illallah atau tak pernah sama sekali. Ini fasilitas dunia semua dapat, karena manusia makhluk Allah yang harus dijamin rezekinya selama mereka hidup di dunia. Tapi Allah tidak memberikan iman kecuali mereka yang dicintai Allah. Walakinnallaha la yu'tid dina illa man ahab fafariha man ahab. Maka beruntunglah Bapak Ibu dan saya, karena hari ini mudah-mudahan sampai akhir hayat, dan itu doa kita, dan sebelumnya Allah memberikan iman. Bayangkan kalau misalnya saya lahir dari ayah dan emak yang non muslim, boleh jadi sampai sekarang saya dan Bapak Ibu juga belum Islam. Alhamdulillah ayah emak muslim, pak cik mak cik keluarga besar muslim, berada di masyarakat mayoritas muslim, tiap hari ada azan, ada qomat, ada baca Quran, masjid di mana-mana. Alhamdulillah, Allah sayang pada kita. Gak ada rezeki lebih hebat dari ini. Kalau ada orang masih mengatakan, ya Allah Bapak, saya tiap hari berdoa, sholat tahajud, sholat duha, tapi Allah gak beri saya rezeki. Ini orang gak tahu dia nih bahwa sebenarnya sholat duha, sholat tahajud, sholat yang dia lakukan itu adalah rezeki terhebat. Sama dengan anak ikan bertanya kepada bapak atau mama ikan, Pak, Mak, di mana laut itu? Saya tanya, di mana laut itu? Inilah, enggak, ini bukan laut, ini air katanya. Air yang luas, yang banyak, itu namanya lautan. Begitulah terkadang kita gak merasa dapat rezeki, padahal kita berada di top of rezeki itu. Kita berada di puncak rezeki itu, tapi masih juga aku gak dapat rezeki, sudah doha, sudah duha, sudah tahajud, kok gak dapat rezeki? Ini salah paham. Walakinna aktsaron nasi la ya'lamun. Harus kembali kepada ayat di atas tadi. Oke, wallazina yas'au fi ayatina mu'ajizin ulaika fil azabi muhdharun. Udahlah diberi rezeki masih ngeyel ngelawan Tuhan. Orang yang berusaha menentang Allah, menentang ayat-ayat suci Al-Quran, menentang Nabi Muhammad, menentang indahnya Islam dengan cara melemahkan Islam, melawan azab. Biarkan aku masuk neraka. Kok susah kali kalian, yang masuk neraka kan aku. Ada orang kayak gitu, ya udahlah, mereka itu dimasukkan ke dalam azab. Minta, kata Allah, ku kasih. Minta masuk neraka, silakan monggo. Jangan pula nanti minta pindah pula ke surga. Dulu di dunia ngotot kali mau masuk neraka, sekarang sudah berada di depan neraka, lari terbirit-birit, tak bisa pula lari. Kayak ada orang mau mimpi, ya kan, dikejar harimau dalam mimpi, lari alhamdulillah mimpi. Nah, kalau di neraka nggak mimpi. Nah, itu dia. Alhamdulillah kita masih hidup di dunia, masih ada peluang untuk merubah. Melawan Allah hanya akan menimbulkan siksaan yang tiada berkesudahan. Allah. Maka yang ketiga, melawan ayat suci Al-Quran dan tanda kuasa Allah sama dengan tersiksa. Ini masih api ecek-ecek lah ini. Api pertama warnanya begini, api tinggi lagi warnanya merah, api dahsyat lagi warnanya biru. Masa imamak-mamak itu kalau udah biru itu berarti sudah puncak api. Di atas biru ada hitam. Jadi api di neraka itu warnanya hitam. Habis itu minumannya ter yang hitam juga, aspal yang warna hitam itu, aduh, diminum langsung jebol sampai ke bawah. Dan luar biasa siksa akhirat, tak ada kata berhenti. Nah, mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita hingga dilayakkannya ke dalam surga. Ini Pak Ustadz Jenal masuk surga atau enggak? Ada enggak dosanya? Ada.
Kita pun masih ngeri-ngeri sedap ini ya kan. Bukan jaminan kali Ustadz tuh masuk surga, tapi berdoalah. Cuman masalahnya yang 100 orang dibunuh, orang tersebut pun masih ada masih ada peluang untuk masuk surga ya kan. Awak belum bunuh 1 orang pun, nah berarti masih lebih baik dari dia. Peluang kita untuk masuk surga lebih besar, dengan catatan jangan sombong, jangan angkuh, jangan caci maki orang sehingga kita tidak bangkrut. Siapa bangkrut itu? Banyak amalnya, banyak pula dosanya. Dosa terhadap sesama manusia, ini yang kita ngeri nih. Dosa dengan Allah, astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Udahlah, kau ampunilah dosa si Jenal tuh katanya. Tapi dosa kau dengan kawan kau tuh coba kau selesaikan dulu. Maka kita pun maafkanlah dosa siapapun. Mudah-mudahan Allah membuka hati siapapun untuk mau memaafkan dosa kita. Masalahnya terkadang kita mau minta ampun kepada orang, minta maaf kepada orang, tapi kita tak mau memaafkan dosa silap salah orang. Itu enggak fair lah. Ya kan? Maafkanlah, sudah tua. Ada juga sudah tua, ya Allah, degilkanlah hatinya. Tak akan ku maafkan sampai dia langkahi dulu kuburanku ya kan. Jadi udah meninggal bapak itu langkahilah ya kan. Udah kau maafkan kan? Nah, kan jadi nggak enak kayak gitu. Yang terakhir di awal sudah bahas, di akhir dibahas juga. Qul inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u, cuman di atas sana wa yaqdir. Di sini ada min ibadihi. Kenapa di sini ada min ibadi? Di atas tidak, karena di atas terkait dengan rezekinya orang kafir yang sombong dengan harta dan anaknya. Sementara di sini ada tadi orang yang beriman dan beramal soleh. Maka Allah mengatakan, Allah yang katakan Nabi Muhammad, katakan Ustadz Jainal, bapak-bapak, ibu-ibu, sungguh Tuhanku yang melapangkan rezeki, yang membuat rezeki sedikit jadi berkah kepada siapapun min ibadihi. Kalau di atas tidak ada min ibadihi, di bawah ada. Kenapa? Karena sudah ada di atas cerita iman dan amal soleh. Jadi orang kafir pun dapat rezeki, tapi tidak berkah. Nah, orang yang beriman dapat rezeki dan rezekinya berkah. Wa yaqdiru lahu, dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh terkadang juga rezekinya dipersempit. Walaupun sudah beriman dan beramal soleh, bapak saya sudah beriman beramal soleh, tapi kenapa penyakit saya nggak sembuh-sembuh bagaikan Nabi siapa itu? Nabi Ayub. Bukan Tuhan kejam, tapi Allah sayang dengan Nabi Ayub. Menguji, beriman enggak kita dengan Allah? Beramal soleh enggak kita dalam keadaan terjepit? Ada orang mengatakan kepada saya, wallahu alam benar atau tidak, tapi nampaknya ibu itu sangat tulus. Pak Ustadz, saya punya kawan di dinas DP Rindak. Dia muslim, sholat tahajud, sholat duha. Tapi boleh jadi karena saya memahami, boleh jadi karena ada orang Islam yang mau calon jodoh dia ini perempuan, mungkin gak jadi, akhirnya dia marah kali mungkin. Aku sudah tahajud, sudah duha, sudah amal begini, ya Allah gak jadi, murtad aku. Murtad bapak, astagfirullahalazim. Astagfirullahalazim. Dulu tahajud. Ini karena walakinna aktsaron nasi la ya'lamun ini. Dia sangka jodoh itu adalah rezeki satu-satunya yang dia harap. Padahal boleh jadi Allah enggak ngasih supaya dapat jodoh yang lebih bagus. Cuman dia enggak sadar, enggak sabar. Dilawannya Tuhan, pindah agama, nauzubillah min zalik. Bukan Tuhan bisa kau buat kalah. Kau yang tak tahu. Sabarlah sikit. Allah punya skenario kebagaimana Nabi Ayub, penyakit gak sembuh-sembuh. Begitu kata Allah, idrib birijlaika, hentakkan kakimu, keluar darinya air, mata air, kau minumkan, sembuh penyakitmu dari dalam. Kau mandikan, sembuh korenganmu dari luar, sembuh. Kemudian kamu sehat, kamu bekerja 2 kali yang dulunya kamu punya hilang,
diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu untuk dunia. Jadi kalaupun akhirnya ada hamba Allah yang terputus dalam kondisi rezekinya dulunya bagus dan dia tetap beriman dan beramal soleh, maka sebenarnya solusi tiada lain kecuali perbanyak infak. Perbanyak infak walaupun dalam kondisi terjatuh, tersungkur, terpuruk. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan, Allah akan menggantikannya dan melipat gandakannya. Wa huwa khairur raziqin. Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Artinya gak akan salah rezeki kita diberikan Allah, sebagaimana gak akan salah kita pulang dari masjid ini pakai sandal kita, ya kan? Ya kan? Walaupun sandalnya semua sama, tapi ada ukuran yang S, ada ukuran yang L, ada ukuran yang XL, ada ukurannya yang agak mahal, ada ukurannya yang agak murah, tapi tetap saja yang enak sandal kita juga lah. Sandal kita juga lah. Walaupun Bapak bisa aja ngambil sandal siapapun, tapi tetap yang enak sandal kita juga. Ya kan? Lebih nyaman daripada nanti tengah jalan, itu sandalku tuh. Astagfirullahaladzim, yang kanan berbeda dengan yang kiri. Karena apa? Saking kan tergesa-gesanya tadi lihat kurang rasa pas. Rupanya pas sampai satu kuning, satu merah. Waduh. Nah, ini wa huwa khairur raziqin, tetaplah Allah yang terbaik dalam memberi rezeki. Sekalipun dalam pembagian rezeki segalanya di dunia ini tampak tidak sama, ya kan? Allah mempunyai tujuan yang bijaksana dan penuh kasih sayang. Si abang, si adik, si kakak, si dedek beda rezekinya. Dari perut mama yang sama, disekolahkan di tempat yang sama, cuman berbeda tahun saja karena dia lebih tua dan ini. Semuanya sama dibuat ayah emaknya, tetap saja rezekinya berbeda. Jodohnya pun berbeda, mertuanya pun berbeda, anak-anaknya pun berbeda. Ada anaknya laki-laki semua, ada anaknya perempuan semua, ada enggak punya anak, ada anaknya belang-belang laki perempuan. Ya, itulah hikmah. Wa huwa khairur raziqin. Yang penting semuanya masuk surga, itu yang penting. Mau kemana pun jalurnya, ya. Sebab tidak ada yang timbul secara kebetulan, semuanya takdir rezeki dari Allah. Itulah semua yang akan mempermudah segala yang manusia perlukan. Jadi membuat enak. Ya udahlah, jangan pernah merasa menyesal memiliki anak. Ya Allah, kaulah harapan bapak mamakmu. Ya Allah, sakit mamakmu sampai mati tak pulang kau. Jangan dimaki anak kita. Jangan dimaki anak kita, tak tahu. Udah, jangan diteruskan, jangan diteruskan. Jadi bahaya ini. Tetap saja anak tahu diri cara membalasnya, boleh jadi pada waktu itu memang tak bisa dia datang, ya kan? Mau kayak mana lagi? Yang penting mindset kita lapang hatilah. Karena kita mendidik anak kita bukan untuk dibalasnya kita di saat usia tua, tetapi supaya dia menjadi anak yang soleh, agar kita ketemu lagi dengannya di surga. Itu semua akan mempermudah segala yang manusia perlukan dan memberi kemajuan pada perkembangan batinnya. Iman dan amal soleh juga lah. Iman dan amal soleh juga lah yang terpenting. Maka yang keempat terakhir, berbagi itu cara mudah menambah rezeki. Sedekah tidak akan membuatmu miskin. Ini menjadi penting. Kenapa? Supaya jangan sampai kita akhirnya ngungkit lagi atas apa yang telah kita kasih pada anak-anak kita. Aduh, anakku itu ku biayai terus pas ama-amaknya sakit minta limper pun, padahal kaya dia limper, kata orang Medan limper, ya kan? Tak dikasihnya. Jangan. Kita sedekah bukan untuk mau dibalas. Kita sedekah lillahi ta'ala, biarlah Allah yang balas. Kalau dia mau kasih, alhamdulillah. Dia enggak mau ngasih, udahlah, boleh jadi dia berpikir untuk cucu-cucu kita, ya kan? Untuk cucu kita. Terkadang memang begitu Bapak Ibu. Korban kita untuk anak kita itu luar biasa. Padahal nggak akan diberinya apa-apa kita.
Korban kita untuk ayah mak kita, payahnya luar biasa. Padahal dia yang mau ngasih warisan untuk kita, ya kan? Yang mau ngasih warisan itu siapa? Anak atau cucu atau kakek? Ayah mak kita lah yang ngasih warisan. Tapi berkorban untuk ayah mak, sesuatu yang payah. Maka udahlah, kasih ayah mak. Mudah-mudahan doanya istijabah, kita jadi anak yang soleh. Jangan harap banyak dengan anak-anak, ikhlaskan dalam pemberian. Mudah-mudahan kita tambah sehat. Yang buat gak sehat kan begitu. Parahnya ini anak. Apa kurangnya? Ku sekolahkan dia, berhasil dia. Pihak istri dibantunya, pihak kita laki-laki tak ada dibantunya. Padahal yang mencekolahkan dia ayahnya. Udah, gak usah pikir macam-macam. Lillahi ta'ala yang bantu kita sukses itu Allah. Berikanlah karena Allah. Sedekah tidak akan membuat kita miskin. Manaku sodakotun min malin. Bapak ibu yang dirahmati Allah, dapat kita ambil kesimpulan 4 hal tentang Allah sumber rezeki. 100% kita yakin rezeki minallah, ar-rizqu 'alallah. Yang kedua, ada rezeki spiritual. Bisa lapang hati atas apa yang diperlakukan oleh anak-anak, oleh jiran tetangga, itu rezeki luar biasa itu. Dengan abang adik, kakak, mertua, besan atau apapun bisa lapang hati. Wah, itu rezeki luar biasa itu. Ada abang adik gak bercakapan sampai sekarang hanya karena masalah warisan yang tak seberapa itu. Ini karena rezeki spiritualnya tak dapat. Iman dan amal soleh nilainya lebih mahal daripada rezeki material. Yang ketiga, melawan Allah, jauh dari Al-Quran, jauh dari Allah, hanya membuat hidup kita tersiksa. Saya ingat sekali dengan Profesor Dr. Mundia Tarigan itu. Apa kata beliau? Ketika saya berada di rumah dia ngaji, saya ngajar ngaji, tausiah seperti ini. Apa kerja Nandi? Kita bilang kan, ginilah Nak Jainal, apalagi yang kita kerjakan kecuali baca Quran. Qurannya besar, yang 1 meter itu. Pakai kacamata lagi, sudah besar pakai kacamata karena usia sudah 80 tahun gitu ya kan. Ya kita baca Quran lah sambil lihat-lihat cucu-cucu main-main ini gitu ya kan. Nanti dengar ngaji anak-anakku di situ, kata dia. Hati tenang, hati tenang. Ini yang keempat. Yang ketiga ya, jauh dari Al-Quran, apalagi di masa tua hanya membuat hidup tersiksa. Berbagi cara mudah menambah rezeki. Rezeki spiritual ya, bukan sekedar rezeki materi. Inilah yang bisa kita sampaikan. Waktu juga lah yang memisahkan kita. Tinggal 3 menit lagi, nampaknya tak cukup untuk bertanya jawab. Kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'alil qur'anal azima rabi'a qulubina. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran tempat terbaik di dalam sanubari kami. Wa nura sudurina, cahaya yang menyinari jalan kehidupan kami. Wa jala ahzanina wa zahaba humumina, penghapus segala kesedihan dan gundah gulana yang kami alami. Allahumma habib ilainal iman, ya Allah cintakan kepada kami iman. Wa zayyinhu fi qulubina, hiasi ia di dalam sanubari kami, sanubari anak-anak dan cucu-cucu kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan, jauhkan kami dari kekafiran, kefasikan, kemaksiatan. Wa ja'alna minar rasyidin, jadikanlah ya Allah kami hamba-Mu yang cerdas dengan memilih iman dan menjauhi kekafiran. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma, ya Allah jadikanlah pertemuan kami di malam yang penuh dengan keberkatan ini malam yang penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang, penuh dengan cinta, penuh dengan kebahagiaan. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma, perpisahan kami sebentar lagi perpisahan yang penuh dengan keampunan dan kemaafan. Rabbana ighfir lana wa liwalidaina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.